Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan membacakan satu bagian firman dari Kejadian 35 ayat yang ke-10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini juga akan menjadi bagian di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini, di mana kita diingatkan seperti Yakub, Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Kenapa bisa demikian? Supaya diharapkan Yakub hidupnya berubah lebih baik lagi dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Pada momen reformasi ini Bapak Ibu yang terkasih, mari kita juga mau belajar untuk terus mereformasi diri kita, supaya semakin hari hidup kita semakin indah, berkenan di hadapan Allah, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah pagi ini sungguh memberkati setiap kita. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar
ajarlah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu, bersyukur padamu, bersyukur padamu. Shalom jemaat yang terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh datang beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita masuk dalam ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri dan mengambil waktu teduh sejenak. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Terpujilah Tuhan kita, sebab oleh karena kasih karunia-Nya, Dia memanggil kita untuk mendekat kepadanya dan menyembahnya. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Perbuatannya ajaib bagi setiap kita. Mari kita meresponi undangan Tuhan. Kita naikkan sembah sujud kita hanya bagi Dia. Sungguh
Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saya mengajak kita bersama, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kaki kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan selama 1 minggu yang sudah kita lalui? Sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, mari kita menyanyikan pujian Darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya berikan waktu kepada kita pada saat ini. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa dosa adalah penghalang bagi kita untuk datang di hadapan Tuhan. Maka dengan itu, dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui segala dosa kita. Dan dengan iman, Tuhan akan mengampuni setiap kita.
Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami adalah orang berdosa yang seharusnya binasa. Tetapi Engkau memanggil kami. Engkau menyelamatkan setiap kami. Yaitu melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mencurahkan darah-Mu bagi setiap kami. Dan menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengampunan bagi setiap kami. Dan kami mengucap syukur atas keselamatan kekal yang Engkau berikan bagi kami. Inilah hidup kami Tuhan, hidup yang penuh anugerah. Kami sembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus menolong kami, memimpin kami, supaya kami semakin hari, semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan hidup memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan berita anugerah kepada setiap kita yang sudah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Terambil dari surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Kita akan membacakan sebanyak 2 kali mulai dari alamatnya terlebih dahulu. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sungguh mengucap syukur atas kasih, anugerah dan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka dengan itu sebagai tanggung jawab kita, kita harus menjadi saksi, memberitakan Injil, memberitakan kabar tentang keselamatan itu, sehingga semua orang di luar sana mengenal Kristus dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari kita menyanyikan pujian, Ku Kan Bangkit. Panggilannya menggenapi
Kristus, dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari Bapak Ibu saudara terkasih mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri bersama dengan umat di sepanjang abad dan dalam segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan untuk kembali. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan terus memimpin kita, terus menolong kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita semakin mengerti kehendak Tuhan, kita semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Mari kita menyanyikan pujian, Jadi Sepertimu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku.
Shalom jemaat GKT sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan, dan saat ini kita mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di atas bumi. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, mau menenangkan diri kami, berdiam di hadapan-Mu. Kami ingin mempersiapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari segala gangguan di sekitar kami, dan juga jauhkan kami dari segala suara-suara bising di dalam hati kami. Biar kami boleh dengan tenang, fokus, datang untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara sekali lagi kepada setiap kami, menyadarkan, menegur, membangun, dan menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Berkati hamba di dalam segala keterbatasannya boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita membaca Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ayat 9, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan cuma membaca, tapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini saya beri judul Reformasi Diri, bertobat dari kehidupan Kristen yang setengah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tahun 2018 kita dikejutkan oleh bom yang meledak di beberapa gereja di kota Surabaya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah teror ini dilakukan oleh satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 2 orang remaja pria, dan 2 orang anak putri yang masih anak-anak. Dari foto keluarga, mereka terlihat sangat ramah. Dari sosial media juga terlihat mereka adalah keluarga yang baik dan penyayang hewan. Mungkin para tetangga mereka akan terheran-heran. Mereka tidak habis pikir bahwa keluarga yang tampak baik,
ramah dan religius ini bisa melakukan perbuatan yang sedemikian jahat dan kejam. Awal tahun ini kita juga dikejutkan dengan berita mengenai pengadilan terhadap seorang mahasiswa Indonesia di Inggris yang telah terbukti memperkosa ratusan pemuda di kamar kosnya. Pemuda yang dikenal oleh teman-temannya sebagai seorang yang sangat ramah dan murah senyum ini ternyata adalah seorang predator seks. Dia bahkan dikenal oleh keluarga dan teman-temannya sebagai seorang Kristen yang baik. Dia rajin pergi ke gereja, dia juga aktif terlibat di dalam pelayanan. Sampai-sampai saudara, hakim yang mengadili kasusnya ini terheran-heran. Hakim ini berkata, sulit dipercaya bahwa seseorang yang mengaku beriman Kristen pada saat yang sama dapat melakukan perbuatan yang sedemikian jahat dan kejam. Teman-temannya bahkan tidak bisa percaya bahwa ia adalah seorang predator seks yang begitu jahat. Sampai mereka melihat sendiri buktinya. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, bagaimana sikap dan perasaan kita jika kita tahu bahwa tetangga kita yang ramah yang tinggal di sebelah rumah kita ternyata adalah seorang teroris yang kejam. Bagaimana sikap kita jika kita tahu bahwa teman gereja di mana kita setiap minggu bertemu dan bersekutu dengannya ternyata adalah seorang predator seks yang kejam. Kita mungkin akan bergidik ngeri. Tapi bagaimana jika ternyata pribadi yang dari luar kelihatan saleh dan ramah, namun pada saat yang sama ternyata seorang yang kejam itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kalau orang itu adalah diri kita sendiri? Tentu kita bukan orang yang jahat dan kejam seperti itu. Namun kita semua rentan dan bisa saja terjatuh kepada kemunafikan yang sama. Secara lahiriah kita menampilkan kehidupan yang baik, yang saleh, rajin beribadah. Namun tidak ada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita sesungguhnya. Secara publik kita mungkin tampak rajin melayani, ikut kegiatan gerejawi. Namun di dalam hati kecil kita, kita sedang hidup melayani diri kita sendiri. Kita tahu di dalam hati kita, bahkan kita mungkin sedang berjalan membelakangi Tuhan. Dari luar kehidupan kita tampak ada kesalehan secara formalitas, tapi di dalamnya tidak ada realitas rohani. Dari luar kehidupan kita tampak ritual-ritual keagamaan, namun di dalamnya tidak ada kehidupan secara spiritual. Apakah ini adalah sebuah kehidupan Kristen yang sejati? Mungkinkah ada kehidupan Kristen yang seperti ini? Mungkinkah ada seorang pengikut Kristus yang tidak merajakan Kristus? Mungkinkah ada seorang pengikut Kristus yang tidak mentuhankan Kristus? Mungkinkah ada seorang pengikut Kristus yang tidak mentaati Kristus? Mungkinkah ada seorang yang mengaku di satu sisi mengikut Kristus namun di sisi lain sedang hidup berlawanan dengan kehendak Kristus? Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan tidak sepatutnya terjadi. Tidak boleh ada seorang yang namanya pengikut Kristus namun tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Tidak mungkin ada orang Kristen yang setengah hati. Tapi kenyataannya hal itu mungkin saja terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar dari kehidupan Yakub. Bagaimana kita waspada terhadap kehidupan Kristen yang setengah hati. Karena tidak ada hal yang lebih berbahaya daripada kerohanian yang setengah hati. Tidak ada hal yang lebih mengerikan daripada ketaatan yang setengah hati. Dan kita mau bercermin dari kehidupan Yakub. Belajar bagaimana Tuhan yang setia itu menolong Yakub untuk bangkit dari kemerosotan iman yang tidak disadarinya. Sehingga dia bisa mengalami kebangunan rohani. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pertama kita melihat Yakub tampak sedang mentaati perintah Allah. Namun benarkah demikian? Ia sepertinya taat mengikuti perintah Allah yang memanggil dia pulang kembali ke negeri nenek moyang dan kaum keluarganya. Dan ia memang meninggalkan Haran, meninggalkan Laban. Tapi ia tidak menuju ke tempat yang seharusnya Allah kehendaki, yaitu Betel. Ia malah menetap di kota Sukot dan Sikem. Pasal 33, 17-18 itu dapat menjadi petunjuk bahwa Yakub sebenarnya bermaksud menetap di Sukot. Karena ia membeli tanah di Sikem dan bahkan mendirikan rumah di situ. Apakah ini ketaatan kepada Allah?
Ini adalah ketaatan yang setengah hati. Kenapa? Karena mungkin Yakub tidak siap bertemu dengan Ishak ayahnya yang pernah ia tipu. Mungkin Yakub masih takut terhadap Esau yang walaupun Esau sudah memaafkannya. Mungkin Yakub melihat tanah di Sikem dan Sukot itu lebih datar, lapang, subur dibandingkan Betel yang berbukit-bukit. Mungkin ia berpikir hanya untuk mampir sebentar. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, ia menetap di Sikem selama belasan tahun. Dari Dina yang masih sangat kecil hingga Dina sudah usia remaja. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Adakah sikap Yakub ini memperlihatkan juga ya? Apakah sikap Yakub ini memperlihatkan juga sikap kita yang sama? Apakah kita sungguh-sungguh sudah taat kepada Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Ataukah kita hanya mentaati Tuhan sejauh itu membuat kita enak, nyaman, sejauh itu tidak merugikan kita atau bahkan sejauh itu menguntungkan kita saja? Mari kita mengevaluasi hidup kita dan bertobat dari ketaatan yang setengah hati. Kiranya Tuhan menolong kita dari hal yang seperti ini. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, ketaatan Yakub yang setengah hati ini disebabkan oleh kehidupan ibadahnya yang juga setengah hati. Yakub tampak saleh dan beribadah kepada Allah. Namun benarkah demikian? Pasal 33 ayat 20, kalau jemaat sekalian membaca di situ tercatat, setelah Yakub menetap di Sikem, dia mendirikan mezbah dan menamai mezbah itu Allah Israel ialah Allah. Kesannya ia beribadah kepada Allah, tapi benarkah ia menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya? Benarkah Allah itu adalah penguasa hidupnya? Kelihatannya hanya formalitas saja. Karena membangun mezbah itu dilakukan terakhir setelah ia merencanakan untuk tinggal, setelah ia menjalankan kemauannya sendiri untuk membeli tanah, membangun rumah, dan mengajak keluarganya tinggal menetap di Sukot dan Sikem itu. Apakah Yakub sungguh-sungguh datang mencari Tuhan untuk mentaati perintahnya? Kelihatannya tidak, karena Tuhan maunya dia pergi ke Betel. Ternyata ia datang beribadah kepada Tuhan hanya untuk sekedar mencari pengesahan dari Tuhan. Hanya sekedar minta Tuhan melegitimasi seluruh tindakannya. Apakah ini ketaatan yang penuh kepada Tuhan? Ataukah ini cuma ketaatan yang setengah hati? Bahkan ini hanya bentuk ibadah yang memperalat Tuhan untuk menggolkan, merestui keinginannya sendiri. Jemaat sekalian, bagaimana dengan kehidupan ibadah kita saat ini? Apakah kita sungguh mencari Allah dengan sikap yang menundukkan diri, mau taat di hadapan Tuhan? Sekalipun kehendak dan rencana Tuhan itu mungkin tidak mudah bagi kita. Ataukah kita beribadah kepada Allah hanya untuk sekedar formalitas belaka? Hanya sekedar untuk mendamaikan hati kita, menenangkan kita dengan kedamaian yang palsu bahwa Allah berkenan atas hidup kita. Padahal kita menjalani hidup kita menurut rencana dan kemauan kita sendiri, bukan mentaati Tuhan. Rasul Paulus memperingatkan Timotius bahwa di masa-masa sukar akan muncul orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka tidak mengakui kuasa Allah dalam hidup mereka. Dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Maka Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, mari kita bertobat dari sikap kepalsuan dan ketidaksungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah. Kepada bangsa Israel yang tidak sungguh-sungguh datang beribadah kepada Allah Allah memberi peringatan keras. Aku tidak suka kepada korban-korban bakaranmu. Aku benci, aku tidak mau pandang korban-korban sajian dan korban keselamatanmu. Jauhkanlah semuanya itu daripadaku, keramaian dan nyanyian-nyanyianmu. Aku tidak mau dengar, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Allah menghendaki bukan cuma sekedar ritual-ritual yang kita praktekkan, yang kita bawa kepada Dia. Tapi Allah menghendaki satu sikap hati yang mengasihi Dia dan mau mengenal Dia, mentaati Dia dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Dan ibadah Yakub yang setengah hati itu lahir dari
iman yang setengah hati. Yang ketiga kita melihat Yakub tampak beriman kepada Allah. Ya. Tapi benarkah demikian? Dalam perjalanan Yakub, ya di dalam hidupnya Yakub tampak beriman kepada Allah. Kelihatannya ia mempercayakan seluruh hidupnya, keluarganya kepada Allah begitu. Di tengah-tengah ketakutannya yang besar untuk menghadapi Esau, Yakub kelihatan berdoa dan memang ia berdoa. Dia sungguh-sungguh mohon pertolongan Tuhan untuk melindungi keluarganya dari Esau yang ia takuti Esau akan menyerang dia. Namun benarkah Yakub sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan? Kelihatannya tidak. Sekalipun Tuhan sudah menunjukkan penyertaannya kepada Yakub. Waktu di Mahanaim, Yakub melihat ada bala tentara malaikat yang menyertai dia. Tetapi justru di dalam perjalanan itu, ya, ketika dia sudah melihat ada bala tentara malaikat, ia malah mengupayakan caranya sendiri untuk mengatasi ketakutannya, kekhawatirannya menghadapi Esau. Ia memikirkan berbagai cara ya untuk melindungi keluarganya dan untuk bisa menenangkan hati Esau. Bukannya berpikir bagaimana dia bisa menyesali perbuatannya, bukannya berpikir bagaimana dia bisa meminta maaf dengan tulus kepada Esau, Yakub malah berpikir bagaimana mengambil hati Esau dengan memberikan banyak hadiah. Setelah melihat sendiri bagaimana Esau memaafkannya, ya, kalau kita perhatikan di pasal 33 itu, Esau memaafkan dia itu seperti kasih bapa ya kepada anak yang hilang. Esau berlari, mendekat, memeluk, mencium Yakub. Setelah Yakub melihat sendiri itu bagaimana Esau memaafkannya, Yakub masih merasa tidak aman. Dia masih merasa tidak yakin begitu ya Esau memaafkannya. Sikapnya kepada Esau itu bukan sikap yang tulus apa adanya. Bukan sikap seorang yang beriman kepada Allah. Karena ia memaksa Esau, ayo terima hadiah dari saya, ayo terima pemberian saya. Padahal Esau sudah menolaknya, Esau bilang tidak perlu, saya sudah cukup. Tapi Yakub seperti memaksa ya, untuk menenangkan hati dia bahwa Esau sungguh-sungguh sudah memaafkannya. Yakub tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Yakub lebih dikuasai oleh ketakutannya dan rasa tidak amannya daripada sikap beriman kepada Tuhan. Yakub sampai berbohong kepada Esau demi menyenangkan hati Esau. Ya, ia berkata kepada Esau, saya akan mengikut engkau ke Seir. Padahal kenyataannya itu cuma kata-kata manis. Ia malah berbelok ke Sukot dan Sikem. Tidak sungguh-sungguh ingin pergi ke Seir. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya ya, beriman kepada Allah? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada janji firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh meyakini Dia adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh meyakini firman-Nya adalah kebenaran yang menuntun langkah hidup kita? Ataukah kita menjalani hidup lebih kepada dikendalikan oleh rasa takut, rasa tidak aman? Ataukah yang mendorong kita, menggerakkan kita, itu adalah rasa tidak aman kita sehingga kita memikirkan cara sendiri untuk menjalani hidup kita? Padahal Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya di dalam hidup kita selama ini. Sudah sejauh ini Tuhan menyertai kita. Bahkan di tengah situasi sulit sekalipun yang kita alami saat ini. Masihkah kita mau mengandalkan diri sendiri yang rapuh dan terbatas ini? Mungkinkah ada hal lain yang layak dan kuat untuk kita sandari selain daripada Tuhan yang Maha Kuasa itu? Yang sudah menjadi manusia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari hal yang paling menakutkan kita, yaitu kebinasaan yang kekal. Semua ketaatan Yakub yang setengah hati, semua ibadah yang setengah hati, semua iman yang setengah hati itu lahir dari pengenalan akan Allah yang juga setengah hati. Jadi hal ini terlihat dalam kehidupan Yakub, Bapak Ibu sekalian. Yakub itu tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Yakub tidak sungguh-sungguh mengenal dan berelasi dengan Allah. Tampaknya saja ia mengenal Allah. Kalau kita baca di pasal 32 ayat 9, Yakub itu mengenal Allah, yang menyebut Allah hanya sebagai Allah nenek moyangnya. Allah kakeknya Abraham, Allah ayahnya Ishak, tapi bukan sebagai Allahnya secara pribadi. Yakub tidak pernah mengenal Allah secara pribadi.
Walaupun memang Yakub sudah bergulat dengan Allah semalam-malaman di dekat sungai Yabok itu. Sekalipun ia sudah mengaku melihat wajah Allah, bertemu muka dengan muka ya dengan Allah. Tapi semuanya itu Yakub lakukan bukan untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dan untuk mencari tahu kehendak Allah. Yakub bergulat dengan Allah itu lebih kepada ingin mencari berkat, ya, mencari pertolongan Tuhan yang bisa menenangkan hatinya menghadapi Esau. Pangkal pahanya yang terplecok itu seharusnya dapat menjadi tanda ya, mengingatkan dia bahwa Allah berdaulat dan setia di dalam hidupnya. Tapi Yakub sepertinya belum sungguh-sungguh ingin mencurahkan seluruh hidupnya untuk mengenal dan mentaati Allah. Bagi Yakub, Allah itu cuma sekedar bagian kecil dalam hidupnya. Ibadah kepada Allah hanyalah salah satu cara ya untuk menenangkan hatinya. Ibadah itu hanya salah satu hal tempelan saja di dalam hidupnya. Dia tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Dia tidak sungguh-sungguh ingin menyembah Allah dan mentaati Allah di dalam hidupnya. Yakub memang sudah diberikan nama baru ya, Israel. Namun ia tidak sungguh-sungguh menjalani hidupnya sebagai Israel. Yakub tidak layak ya untuk menerima nama tersebut. Israel itu artinya Allah penguasa hidupnya yang berjuang untuknya. Tapi Yakub masih hidup untuk dirinya sendiri, mengandalkan diri sendiri dan berjuang dengan caranya sendiri. Karena itu di pasal 33 sampai 34 kalau jemaat sekalian membaca, ya Yakub masih tetap disebut Yakub karena ia masih menjalani hidupnya dengan cara yang tricky, yang penuh dengan tipu dan muslihat. Ia tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya penguasa, satu-satunya raja di dalam hidupnya. Dan bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang terutama dan terpenting di dalam hidup kita? Dengan cara perbandingan. Jika kita menganggap sesuatu itu berharga dalam hidup kita, kita akan mengutamakannya dibandingkan hal-hal lain. Misalnya jika ada seseorang yang menganggap pekerjaannya sebagai yang terutama di dalam hidupnya atau dia workaholic, maka dia akan memberikan seluruh waktunya, mencurahkan seluruh energinya, pemikirannya untuk pekerjaannya dibandingkan hal-hal lain. Bahkan dibandingkan dengan keluarganya. Bagi seseorang yang sangat mengasihi anaknya, ketika anak itu sakit keras hampir mati, ia akan berkata kepada dokter, tolonglah anak saya, sembuhkanlah dia. Saya akan membayar semahal apapun untuk biaya pengobatannya. Bahkan saya akan siap untuk memberikan seluruh nyawa saya, darah saya, organ tubuh saya untuk menyelamatkan dia. Tolonglah dia dokter. Dan biasanya hal itu baru terjadi kalau ada krisis yang menimpa hidup kita. Dan memang ya, pada akhirnya Yakub harus mengalami kenyataan pahit sebagai akibat dari ketaatannya yang setengah hati itu kepada Allah. Karena lama tinggal di negeri Kanaan, ya, lama tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka cara hidup Yakub dan anak-anaknya juga menjadi sama dengan mereka. Karena mereka bergaul setiap hari dengan orang-orang Kanaan. Ketika Dina anak perempuannya beranjak remaja, bergaul dengan anak-anak perempuan dari orang-orang Kanaan, ia diperkosa oleh anak penguasa kota yang bernama Sikem. Dan barulah di situ terjadi krisis dalam hidup Yakub. Yakub dihadapkan pada apa atau siapa yang terpenting dalam hidupnya. Sementara anak-anak Yakub bersedia ya mengadakan persepakatan dengan seluruh penguasa dan penduduk Kanaan ya, dengan motivasi untuk membalas dendam kepada mereka. Yakub sebetulnya bermaksud memang sungguh-sungguh mengadakan persepakatan dan persekutuan dengan orang-orang Kanaan ini. Ironisnya, anak-anak Yakub mengadakan persepakatan itu sebagai muslihat saja untuk membalas dendam. Tapi Yakub sesungguhnya ingin mengadakan persekutuan dengan orang-orang Kanaan. Padahal Ishak sudah pernah memperingatkan Yakub untuk tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan. Tapi Yakub malah sekarang berpikir untuk menyatukan kedua keluarga, keluarganya dengan keluarga Sikem. Yakub bukannya membawa keluarganya menjadi terang ya, dengan cara menunjukkan cara hidup yang benar di tengah-tengah bangsa lain. Malah sekarang Yakub ingin hidupnya sama dengan bangsa lain. Yakub ingin hidup dengan cara yang sama seperti bangsa-bangsa yang tidak berkenan kepada Allah. Apa motivasi Yakub?
Kalau kita melihat di pasal 34 akhir itu, ketika ia menegur anak-anaknya yang membunuh semua laki-laki penduduk Sikem. Yakub terlihat ya, motivasinya adalah demi mencari keamanan, demi mencari nama baik di tengah-tengah bangsa Kanaan. Ternyata di dalam hati Yakub sama sekali tidak ada kerinduan untuk mengutamakan Allah, tidak ada kerinduan untuk memuliakan Allah. Rupanya Yakub yang dari luar ya tampaknya saleh, tampaknya beribadah kepada Allah, tampaknya beriman kepada Allah, tampaknya menaati Allah, ternyata tidak ada Allah sama sekali di dalam hidupnya. Ia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Hal buruk yang menimpa Dina ya, itu telah menyadarkan Yakub akan kemerosotan rohaninya yang selama ini sudah menggerogoti hidupnya. Dan Tuhan mengizinkan Yakub mengalami semua akibat buruk dari ketidaksungguhannya itu. Supaya Yakub sadar, bangkit kembali. Dan terlepas dari semua kegagalan Yakub dan anak-anaknya di dalam mentaati firman Allah. Rencana Allah bagi umatnya itu tidak pernah gagal. Allah tetap setia melaksanakan janjinya kepada umatnya Israel. Bahwa ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya yang taat kepada Allah. Karena itu Allah berfirman kepada Yakub di pasal 35 ayat 1. Allah berfirman, mengingatkan Yakub kembali akan janjinya ketika pertama kali ia sampai di Betel. Ketika ia lari dari Esau kakaknya. Setelah ia menipu ayahnya, mencuri berkat dari kakaknya itu. Yakub berlari sampai di Betel. Ia melihat tangga ya, yang sampai ke sorga. Ia melihat Allah berjanji menyertai dia. Dan di situ Yakub juga berjanji kepada Allah, jika Allah menyertai dia, melindungi dia sepanjang jalan yang ditempuhnya itu, maka ia akan mendirikan mezbah bagi Allah di Betel. Dan sekarang kita melihat Allah sudah membuktikan kesetiaannya, Allah sudah membuktikan janjinya. Allah menyertai Yakub yang tadinya datang seorang diri dengan tangan kosong sampai di rumah Laban. Tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi ia bisa keluar dari rumah Laban, dia bisa meninggalkan Haran dengan membawa seisi keluarganya, membawa istri dan anak-anaknya, membawa seluruh ternak dan hartanya yang banyak itu. Dan itu membuktikan Tuhan setia. Tuhan menyertai, Tuhan sudah memimpin Yakub. Bisa melewati masa-masa hidup yang sulit sampai ia bisa sampai pada keadaan yang sekarang. Yang menikmati semua berkat Tuhan. Dan bukankah Allah juga sudah menolong Yakub untuk bisa berdamai kembali dengan Esau? Allah sudah menolong Yakub menghadapi ketakutannya yang terbesar, yaitu menghadapi kakaknya Esau. Dan Tuhan sudah membuktikan pertolongannya. Esau bisa kembali berdamai dengan Yakub. Dan sekarang Allah yang sudah setia itu, Allah yang sudah lebih dulu setia kepada Yakub itu menantang Yakub untuk kembali, ayo memenuhi komitmenmu, kembali setia kepadaku. Karena itu Yakub sadar, segera bangkit dari kemerosotan rohaninya itu. Ia memimpin sisi keluarganya untuk kembali berbakti kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ia memerintahkan sisi keluarganya untuk membuang semua berhala, semua terafim yang ada di tengah-tengah mereka. Ia membawa seluruh keluarganya untuk mentahirkan diri secara rohani dan juga mengganti pakaian. Sebagai simbol mereka mau menyucikan diri di hadapan Allah. Dan ia juga membawa seluruh keluarganya pindah ke Betel. Kota yang seharusnya menjadi tujuan kehendak Tuhan di situ. Setibanya di Betel dia langsung mendirikan mezbah bagi Allah dan menyebut Allah sebagai Tuhannya. Ia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan sebagai respon dari kesetiaan Yakub kepada Allah itu, Allah sekali lagi berfirman, menegaskan bahwa nama Yakub sekarang menjadi Israel. Artinya Allah ada di pihaknya, Allah berjuang untuknya. Dan Allah juga memberkati Yakub serta semua keturunannya. Bahwa nanti keturunannya akan sangat banyak dan lahir daripada keturunannya itu adalah raja-raja. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk sekali lagi menyelidiki hati kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berbakti kepada Allah dan setia mentaati firman-Nya? Diperlukan satu krisis untuk
memperhadapkan Yakub ya dengan satu kenyataan yang buntu dalam hidupnya, sehingga ia akhirnya menengadah ke langit dan mencari pertolongan kepada Tuhan yang selama ini ia abaikan. Allah juga dapat menggunakan krisis itu ya, dan pergumulan itu di dalam hidup kita saat ini. Ketika kita menghadapi satu masa-masa yang tidak mudah saat ini, mungkin saja Tuhan bisa memakai hal itu untuk menyadarkan kita akan kondisi kita saat ini. Mungkin kita belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya? Mungkin belum. Apa kita sudah sungguh-sungguh mengasihi dan mentaati Dia? Mungkin belum. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau tunduk di hadapannya. Kita mau taat kepada kehendak-Nya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadikan Dia yang terutama di dalam hidup kita? Ataukah Tuhan kita peralat ya hanya untuk memberkati kita, hanya untuk menenangkan hati kita, merestui kita, untuk melakukan seluruh kehendak dan rencana kita sendiri. Jangan sampai kita harus mengalami titik terendah ya, di dalam kemerosotan iman kita. Jangan sampai kita harus mengalami dulu akibat buruk dari ketidakseriusan kita mengikut Tuhan. Betapa berbahayanya ya kondisi rohani yang setengah hati itu. Betapa rapuhnya fondasi iman yang setengah hati itu, dan betapa mengerikannya ya kehidupan rohani yang setengah hati itu. Karena kita merasa diri baik-baik saja. Kita merasa diri dalam kondisi yang aman-aman saja. Padahal kita sedang dalam kondisi gawat darurat. Lebih baik ya seorang berdosa yang mengalami akibat buruk dari dosanya sehingga ia bertobat kembali kepada Tuhan. Daripada orang Kristen yang setengah hati, merasa kerohaniannya baik-baik, merasa hidupnya baik-baik. Padahal ia sesungguhnya sedang berjalan menjauh dari Tuhan. Ia sedang berjalan melawan Tuhan. Bulan Oktober ini kita memperingati reformasi gereja. Hari reformasi mengingatkan kita ya untuk selalu memeriksa diri, mengoreksi diri, membenahi diri di hadapan Tuhan. Reformasi gereja terjadi karena Tuhan menggelisahkan hati beberapa orang yang mencintai Dia dan melihat ketidakberesan di dalam gereja. Kala itu gereja sudah tidak lagi mengutamakan Tuhan dan firman-Nya. Para pemimpin gereja sibuk mencari uang untuk membangun gedung gereja yang lebih megah dan lebih megah lagi. Para pemimpin gereja sibuk mencari dukungan politik. Para pemimpin gereja tidak lagi mengajarkan firman Allah kepada jemaat. Para pemimpin gereja malah sibuk memperalat Tuhan dan firman-Nya untuk memenuhi rencana dan agenda mereka sendiri. Akibatnya umat Allah tidak mengenal Allah. Jemaat tidak lagi mengenal kebenaran firman Allah. Karena jemaat tidak mengenal Allah dan firman-Nya, jemaat tidak lagi percaya, tidak lagi bergantung kepada Allah. Sebaliknya gereja malah mendidik jemaat untuk percaya kepada patung, kepada relik-relik dari orang-orang kudus. Gereja bukannya membawa jemaat untuk mendekat kepada Allah, malah semakin membawa jemaat jauh dari Allah dan tersesat. Karena itu Tuhan Allah memakai para reformator untuk mengingatkan gereja dan jemaatnya untuk kembali menjadikan Tuhan dan firman-Nya itu sebagai yang terutama di dalam hidup mereka. Dan kiranya peringatan hari reformasi ini mengingatkan kita akan hal ini. Kiranya hanya Kristus satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan dan ditaati di dalam hidup kita. Kiranya hanya anugerah Tuhan semata yang mengingatkan kita untuk terus bersyukur dan tetap setia. Dan kiranya hanya iman di dalam Kristus itu yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan di dalam hidup kita. Dan kiranya hanya firman Allah yang kekal ini, firman Allah yang hidup ini menjadi satu-satunya sumber kebenaran yang menuntun hidup kita. Mari kita kembali memeriksa hati kita dan hidup kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, mentaati Dia dengan seluruh hidup kita, beribadah dan berbakti kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Dengan rendah hati kami mengakui di hadapan-Mu,
Kami membuka hati kami. Selidikilah kami ya Tuhan. Lihatlah kami. Apakah kami sudah sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Apakah kami sudah sungguh-sungguh berbakti kepadamu? Apakah kami sudah sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu? Dan apakah kami sudah sungguh-sungguh menunjukkan satu kehidupan yang taat kepadamu? Engkau tahu segala hidup kami, Engkau tahu segala isi hati kami. Biarlah kami mau kembali taat, kembali mencintai-Mu, kembali mengasihi-Mu yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Berkatilah seluruh jemaat GKT di tempat ini. Berkatilah para pemimpin jemaat di tempat ini. Berkatilah para hamba Tuhan yang boleh mengajar dan memimpin jemaat untuk hidup di dalam kebenaran firman. Biarlah boleh ada kebangunan rohani, boleh ada reformasi yang terus terjadi di dalam hidup kami dan di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari pada saat ini Bapak Ibu saya mengajak kita juga, kita mengucap syukur karena saya percaya bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kita. Tuhan sudah memberkati segala apa yang sudah kita punyai. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita, menyanyikan pujian, ajaib sungguh. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya Persembahan yang Bapak Ibu berikan bisa ditransfer melalui nomor rekening atau melalui QR code, bisa Bapak Ibu transfer melalui sana. Nah, untuk persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan, mohon dengan kasih untuk Lose Hilda memimpin kita dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang tidak henti-henti di dalam kehidupan kami. Bahkan di masa-masa sulit pun kami tahu, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Dan hari ini kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Seberapapun jumlah yang kami bawa ini, kami mau bawa di hadapan Tuhan untuk terus mendukung gereja Tuhan. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan olah melalui orang-orang yang ada, melalui para majelis, supaya bisa memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini mau berdoa secara khusus untuk penyusunan program yang sedang dilaksanakan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap hamba Tuhan dan juga majelis, setiap orang-orang yang mengambil bagian di dalamnya, setiap orang-orang pengurus di setiap bidang. Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami putuskan, semuanya adalah kehendak Tuhan, semuanya adalah apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa terus menerus untuk pemerintah dan juga tim medis yang sedang berusaha untuk mengatasi COVID-19.
Kami terus berdoa bagi mereka di garda terdepan yang harus berusaha. Kiranya Tuhan yang berkati, berikan kekuatan, terus berikan sukacita supaya masalah ini bisa cepat diatasi. Kami juga mau berdoa setiap masyarakat yang ada. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan bijaksana supaya kami bisa taat kepada setiap peraturan yang ada. Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari pada saat ini kita akan menyaksikan Blessing News GKT Jemaat Nazaret Pondok Indah. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh beribadah kepadanya. Saat ini ada beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama. Kami juga tidak henti-hentinya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung bersama dengan kami dalam persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui Zoom. Jadi hari Rabu ini Bapak Ibu, mari kita bergabung dalam persekutuan doa. Kemudian kami juga mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian yang punya anak yang masih kecil atau cucu, mari kita mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui ibadah online YouTube juga pada pukul 10.15. Jadi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu menemani anak-anak atau cucu juga yang mengikuti ibadah online. Nah, Bapak Ibu, kami juga membagikan e-warta di grup members. Ada banyak informasi yang bisa kita perhatikan bersama di sana dan ada banyak juga kegiatan yang bisa kita ikuti selama 1 minggu ke depan. Kemudian yang terakhir, pada hari ini kita juga bersuka cita, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ada beberapa jemaat kita yang berulang tahun dalam minggu. Yang pertama, pada tanggal 18 Oktober yang berulang tahun adalah Ibu Rukia. Kemudian pada tanggal 19 Oktober yang berulang tahun adalah Bapak Simon Petrus Hala. Dan yang terakhir ada Ibu Mariana Nondo yang berulang tahun pada tanggal 22 Oktober. Nah, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk ketiga jemaat kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Ada Ibu Rukia yang berulang tahun pada tanggal 18 Oktober. Ada Bapak Simon yang berulang tahun pada tanggal 19 Oktober. Dan ada Ibu Mariana Nondo yang berulang tahun pada tanggal 22 Oktober. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kehidupan mereka hingga saat ini. Tuhan sudah memelihara dan memberkati kehidupan mereka. Dan kami memohon Tuhan kiranya Engkau juga yang terus memimpin hidup mereka ke depan. Terus memberkati mereka di dalam seluruh kehidupan mereka, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan yang memberkati. Dan kalau ada pergumulan, ada tantangan yang mungkin sedang mereka gumuli pada saat ini, Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, dan kiranya Engkau sendiri Tuhan yang boleh mendengarkan setiap doa dalam pergumulan mereka, dan Tuhan yang menjawab kepada setiap mereka. Iman yang sudah Tuhan anugerahkan, Tuhan teguhkan, sehingga jemaat-Mu ini ketika mereka menyadari bahwa Tuhan senantiasa setia kepada mereka, sehingga mereka juga terus berharap dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ketiga jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, Ibu Rukia dan Pak Simon Petrus Hala dan juga Ai Mariana Nondo. Kiranya dalam usia yang sudah Tuhan tambahkan, mereka boleh menikmati anugerah sukacita daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian Blessing News GKT Jemaat Nazaret Pondok Indah pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita mengembalikan segala puji hormat hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Sumber
Jemaat yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan setiap kita untuk senantiasa mereformasi diri kita. Supaya setiap kita makin hari semakin diperbarui dan semakin indah dan semakin memuliakan Tuhan. Mari jemaat arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Jika hari ini engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan taat kepadanya, maka Allah sumber berkat itu, Ia akan senantiasa memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ia akan memelihara hidupmu di dalam anugerah keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan, dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.